warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my student and then good morning my class. Before we start our lesson, let's we pray together. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, watch my video, watch my presentation. Don't forget to subscribe, like and comment. Don't forget action first. Thank you very much. Let we see our material. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you always fine. And then we always stay healthy and then stay fine and then stay happy for our life. Before we start our lesson, let's we pray together and then say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, we are talking about formal invitation. Have you heard about the invitation? I hope you ever heard about the invitation. Next, uh, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menggunakan undangan resmi dengan memperhatikan fungsi sosial serta responnya dalam teks lisan dan tulis sesuai dengan konteks dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai. Okay, look at your phone, and then this is the example about invitation. Watch carefully. There are even knees. And then next slide. Please join us to celebrate at Kelly's baby shower. Next slide is the British High Commissioners. From Mr. Tom Carter, invite Simon Berry. Next, still the example about the invitation. The Ministry of Education and Culture, Anak Mas Senior High School. Next. Okay. In the invitation, there are formal and informal invitation. Yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Jadi, invitation itu ada dua. Ada formal dan informal. Formal invitation yang biasa digunakan, this is the pattern. Polanya seperti ini. There are addresses, ada alamat, salutation, salam pembuka, and then the body of the invitation, badan suratnya, ditujukan ke siapa, tujuan undangannya apa, tanggal berapa undangannya dilaksanakan, waktunya kapan, tempatnya di mana. And then there are RSVP. Ini ada maksudnya ya. Maksudnya adalah permintaan untuk membalas. Ketika Anda membaca tulisan ini berarti orang yang mengundang tersebut mengharapkan konfirmasi atau balasan dari Anda. And then the last is signatures, adalah tanda tangan pengundang. Jadi kalau mau ngundang biasanya ada tanda tangannya. Okay, next slide. This is the example about the invitation. You can see there are the name of the host, orang yang mengundang. Siapa yang mengundang? Mr. and Mrs. Anantio. Ini orang yang mengundang. Pressing of the invitation. Apa nih? Berarti kan orang yang mengundang dengan hormat. Misalnya ya kan, mengundang orang atau tempat atau perusahaan. The kinds of event. Kapan? Acaranya apa nih? Eventnya apa? Oh, on the wedding ceremony of their daughter. Ini undangan pernikahan untuk dari anaknya ya, their daughter, anak perempuannya. Next, date.
kapan undangannya itu. Di sini ada on Friday, the 12th of December. Ketika Anda membuat tanggal, jadi tanggalnya harus ada berbeda dengan biasa ya, bukan 12 tapi pakai TH. Seperti yang waktu sudah dijelaskan di kelas 10 kemarin. Time, waktu. Kapan waktunya? At 7 o'clock. Waktunya jelas. Kapan waktunya? Jam 7. Venue, di mana tempatnya? Location-nya Gedung Ngasirah. Tempatnya di mana? Jalan Jenderal Sudirman. Oke, request to response. Di sini ada tulisan yang tadi saya bilang RSVP. Si Julia ini yang mengundang ini mengharapkan agar direspon, dibalas sama ke Julia. Ini nomor teleponnya. Oke, special instruction-nya, contohnya misalnya di sini ada instruksinya ya, apa petunjuknya? Ada makan malamnya enak. Misalnya ada pakai apa? Special instruction-nya, menggunakan baju apa? Dress code-nya. Oke, next slide. Common formal of a formal invitation. Oke. The first line is the names. Biasanya alinea pertama atau di paling atas adalah nama orangnya, orang yang mengundang. Of the person who invite, yang mengundang ya. Tadi kan sudah ada dijelaskan. The second line is the request of participation. Ada di line kedua isinya request, permintaan. The third line is the name of the person invited. Orang yang diundang. Siapa orang yang diundang? Next, the fourth line is the occasion for invitation. Apa nih undangannya? Apa bentuknya? Yang keempat. Yang kelima, the fifth line is the time and date of occasion. Adalah waktunya dan kapan acaranya berlangsung. And then the next, the sixth line is the place. Tempatnya di mana. And then the last line is request for replay. Undangan yang tadi tuh RSVP. Next. Oke, untuk formal invitation yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Udah nih, sudah dijelaskan tadi ya. Ditujukan ke siapa, tujuan undangannya apa, tanggalnya kapan, waktunya, dan lain sebagainya. Next, invitation. There are several meaning about invitation. Ada beberapa arti maksudnya dari invitation. The first is, invitation is a document written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. Jadi invitation undangan itu adalah berbentuk dokumen ya, yang biasa ditulis atau dibicarakan kata-kata berupa pesan ya, which one is invited untuk orang yang akan diundang. The second line is the act of inviting. The requesting of a person's company as invitation to a party, dinner, or to visit a friend. Yang kedua adalah permintaan dari orang atau perusahaan atau undangan pesta, makan malam, berkunjung ke rumah teman. Mungkin Anda pernah diundang. Next, the third invitation is a way to invite someone or more to go to a place or to do something or ask someone to participate a particular event and activity. Jadi undangan itu yang ketiga mengundang orang ke suatu tempat yang untuk melakukan sesuatu atau ask someone to participate, mengundang orang untuk berpartisipasi untuk apa kegiatan yang akan dilakukan. Okay, I hope you're not bored. We next the slide. There are two type of invitation. Seperti yang tadi saya bilang, ada dua tipe invitation. The first is formal invitation. Biasanya usually originate from institutes, companies, and a kind of normally formal invitation, written invitation. Biasanya kalau formal invitation itu undangan resmi ya, dari perusahaan, dari sekolah, dari tempat bekerja, dari perusahaan. Nah, ditulisnya
Pokoknya resmi. Next, informal invitation. Informal invitation yang namanya in berarti kan tidak formal ya. Contohnya apa? Dari seseorang mengundang. Personal invitation given a friends, family atau yang lain-lain. Misalnya nih kamu nih mau adain pesta ulang tahun, ngundang teman-temannya, namanya kan informal invitation ya, nggak formal ya. Besok gue ulang tahun nih, datang ya, gitu kan. Informal invitation can be written and verbal invitation. Jadi bisa berupa tulisan, bisa juga tidak berupa tulisan. Kayak tadi tuh ngundangnya pakai mulut boleh kalau undangan orang ulang tahun. Next. Here are some sentences that usually used in a formal situation. Jadi biasanya nih kalimat yang digunakan dalam formal situation. Contohnya ini. I would like you to come to my party. I wonder if you would like to my birthday party. Would you like to come to my sister wedding? Contohnya. I would like to invite you to my parents celebrate. Misalnya orang tua kamu ngadain pernikahan yang ke-25 tahun misalnya. Kamu kan formal ya, jadi seperti ini tulisannya. Next, informal invitation is a personal invitation that usually given to a friend, family, etc. Jadi kalau misalnya informal invitation, jadi undangannya perorangan. Biasanya untuk temen, untuk acara keluarga, seperti apa kalimatnya. Pakai, will you come to my birthday party? Why don't you come to my sister birthday party? Come to my birthday party, misalnya. Ya, how about coming with us to ke siapa nih, kemana? Kenapa nggak datang? Kenapa nggak kita pergi aja yuk ke tempatnya si ini? Kenapa emang dia kan ulang tahun gitu contohnya. Oke, next slide. Kadang namanya mengundang, ada yang bersedia dan juga ada yang menolak. Ada yang accept, ada yang decline. Oke, di accepting an invitation. Kalau misalnya orang yang menerima undangan tersebut, di sini ada misalnya why don't you come to my party? I got your text. Thanks for inviting us for dinner tomorrow. Jadi kalimat sopannya seperti ini. No problem. Can you make it? Excellent. Jadi orang yang menerima undangannya dan mungkin dia bersedia untuk datang menjawabnya dengan hal-hal seperti ini. Next, declining an invitation. Jadi kalau misalnya orang itu nggak bisa datang nih, tapi nggak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan. No, thank you. I cannot come to your birthday because I'm too busy. Jangan seperti itu ya. Terlalu apa namanya ya? Terlalu kasar. Yang halusnya seperti ini kalau Anda misalnya menolak. Thanks so much for the invite, but I'm afraid we can't make it. Jadi terima kasih ya udah ngundang, tapi saya nggak bisa datang. Oh, that's too bad. We were looking forward to hanging out. Ternyata dia sudah punya janji terlebih dahulu, jadi dia nggak bisa datang mungkin. So were we. Unfortunately, Jaden has a baseball game on Friday. Ini juga suatu bentuk penolakan, tapi secara halus. Kenapa nolaknya? Ternyata dia ada kegiatan pada hari Jumat itu mau ngadain main bola ya. No worries, maybe we can get together next week. Are you free on Friday? Nah, ada lagi orang yang mengganti waktunya. Jadi mungkin undangannya hari Kamis jadi hari Jumat karena dia bersedia waktunya bisanya di hari Jumat. I think so. I'll double check our schedule and get back to you. Ya udah deh, saya rasa bisa, tapi saya lihat dulu ya, ada schedule saya, nanti saya kasih tahu. Biasanya hal-hal seperti itu juga mungkin dia ada sesuatu yang dia harus lakukan dan menolaknya dengan cara yang halus. Next. Tips for writing invitation to event. Jadi tipsnya nih, ada tipsnya.
Describe the event. Jadi kamu harus menjelaskan dulu. Be sure to cover the detail location, time, date, dress, and direction. Jadi yakinkan tempatnya di mana, lokasinya, waktunya kapan, tanggalnya, pakaiannya apa, terus directionnya. Apa yang dimaksud dengan direction? Tempatnya. Iya, tempatnya, lokasinya. Jadi harus jelas tuh di situ. Okay, next. Provide a reply card, email address, or phone number for responding. Jadi ada yang reply card, ada yang email address, menggunakan email address, ada yang pakai phone number for respond. Pokoknya itu cara untuk zaman sekarang, zaman-zaman Anda banyak caranya. Next. Note-nya tadi ya yang RSVP. Apa yang dimaksud dengan RSVP? This is from French, dari bahasa Prancis. It means rebondis, s'il vous plaît. Jadi kira-kira gitulah bahasa Prancisnya ya. Atau bahasa Inggrisnya please reply. Jadi tolong dong dibalas. It's definitely telling you that your host want to know if you are attending or not. Jadi yang ngundang ini harus dia ingin tahu kamu bersedia datang apa enggak. Jadi memastikan mungkin berkaitan dengan masalah souvenir, masalah cateringnya, makanannya, ya. Oke, reply promptly within a day or two of receiving an invitation. Jadi sebelumnya Anda harus merespon atau memberitahu bersedia atau tidak. Bagaimana cara meresponnya? Nah, how do I respond? Reply in the manner indicate on the invitation. Jadi, lihat situ RSVP and no response card. A handwritten response to the host at the return address on the envelope. Biasanya pakai amplop ya. Jadi, ngembaliin pakai alamat yang ditujukan. Response card, pakai card juga bisa. Regret only, reply only if you cannot attend. If your host doesn't hear from you, he is expecting you. Jadi mereka semua nunggu tuh informasinya, nunggu beritanya dari kamu apa contohnya. Ya, next. I think that's enough my explanation about the invitation. Saya rasa penjelasan dari saya segitu. Jika Anda kurang mengerti, kurang paham, you can write or you can tulis. Kamu bisa nanya sama saya melalui WA atau boleh tanya ke teman atau baca buku. Di situ banyak. There are so many example and so many the explanation about the invitation. Ya, oke. Thank you very much. I hope you understand and then you enjoy to study English with me. And then don't forget to write the exercises about the invitation. Ya, this is the exercises. Kita tadi tuh udah belajar apa yang dimaksud dengan invitation. Invitation ada berapa tadi tuh? Ada 2 ya, formal and informal. Ada contohnya, gimana cara membuatnya. Apa saja ketika Anda ingin membuat surat undangan tadi. Nah, ini latihannya. After you understand about how to make an invitation, please make a dialogue with your partner which consists at least 3 expressions of offering and accepting invitation. You can choose one of these scenarios. Jadi kamu nih baca lagi nanti penjelasan saya. Terus kamu buat dialog dengan teman yang mengekspresikan tentang tentang menerima dan menolak dari invitation, dari undangan. Kamu bisa milih nih di antara 3. Number 1 is you will celebrate your birthday in your house and you want to invite only your close friends and your family. Jadi kamu bikin surat undangan pesta ya, ulang tahun di rumah, tapi undangannya khusus untuk teman dekat sama keluarga aja. Yang kedua, you and your friend want to make a simple books exhibitions. You will hold a meeting and you want to invite
the teacher, classmate, and OSIS to the meeting. Wah, hebat nih ya. Nah, kamu mau bikin exhibition books. Nah, and then kamu ngundang tuh guru-guru, teman-teman sekelas, OSIS, ya. Next, number 3 is your brother has a new distro in the center of your city. You want to invite your friends to come to the distro. Jadi kamu mau undang nih teman kamu, undang teman untuk datang ke distro kakak kamu yang laki-laki. Jadi kamu mau undang. Tapi undangannya kamu baca di situ petunjuknya. Kamu harus membuat apa yang dibuat? Nah, yang kamu buat adalah please make a dialogue with your friend, with your partner, which consists at least 3 expression of offering and accepting invitation. Jadi kamu hanya membuat expression menolak dan menerima dari undangan tadi. Ya, contohnya ada tadi. Bagaimana kalimatnya? Jadi kalimat pergunakan kalimat yang sopan dan tulisan yang jelas. Oke, thank you very much. See you on next day. We said Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, how about our lesson today? I hope you enjoy, I hope you happy, and then you can more practice at your house, do the exercises, and then you can speak English very well, anywhere, anytime, and then any place. Thank you very much to watch my video. Don't forget like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.